Silakan untuk urusan rekaman, silakan untuk urusan Anda ya. Karena rekaman saya nanti ya seperti itu, karena memang rekaman saya ini beda dengan rekaman Anda yang sendiri. Maka silakan, yang penting upayakan supaya sebaik mungkin. Oke, dipersilahkan Mbak Intan Trijayanti. Termasuk tolong untuk pengamatnya, sudah siap ya, tolong Anda catat betul masukan-masukannya. Nah itu nanti Anda juga unggah di LMS nantinya itu. Oke silakan Mbak Intan. Ya Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau kalian dalam keadaan yang baik. Oke, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, tolong Mas Ketua, Mas Fajar memimpin doa. Yuk, silakan. Baik Bu. Teman-teman semua, duduk siap gerak, doa mulai. Selesai. Salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Oke anak-anak, aku mau tanya dulu ya. Yang tadi pagi bangun tidur membantu ibu siapa? Ayo. Saya Bu. Saya Bu. Bantunya Saya Bu. Ya. Apa yang kalian bantu? Coba. Bantuin nyuci piring Bu. Nyuci piring. Oh iya. Nyuci piring. Nyapu Bu. Memasak, nyapu ya. Membersihkan tempat tidur Bu. Bu. Ya, itu wujud dari berbakti kalian kepada orang tua. Sekarang guru juga mau tanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Ayo. Saya Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Hebat ya. Kelas 3 ini memang anak-anaknya hebat, rajin, pinter, dan soleh ya. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak? Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir Bu. Tidak ada yang izin. Ya, untuk itu kalian silahkan mengisikan absensi yang sudah Bu Guru share di Google Classroom. Sambil kalian mengisinya sekarang ya, sambil kalian mengisi tentang absensi. Nah, kita review kemarin, kita sudah mempelajari tentang apa kemarin? Ya, kita mempelajari tentang perubahan wujud perubahan wujud benda. Perubahan wujud ya. Ya, itu ada apa saja? Ada kemarin ada menguap, terus mencair, membeku. Ya. Ya, itu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, setelah pembelajaran hari ini, harapkan kalian nanti bisa pertama menceritakan ulang tentang pembuatan garam beserta perubahan wujudnya. Yang kedua, kalian bisa menggali informasi berdasarkan teks. Yang ketiga, kalian bisa mengubah satuan waktu. Yang keempat, kalian bisa memperagakan kembali melipat
baju. Oke anak-anak, untuk biar lebih semangat pagi ini, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyi dulu ya. Kira-kira kita mau nyanyi apa? Cek-cek bunyi hujan, Bu. Tik-tik bunyi hujan. Balonku ada 5, Bu. Ya, tapi kita menyanyinya lagu yang nasionalis saja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kita Pancasila, Bu. lama sekali kita tidak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Ya. Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, teman-teman kita semua. Putus nyambung gitu. Ya, Nana, sudah. Apakah sudah terlihat di Sudah, Bu. kalian? Sudah, Apa Bu. kira-kira? Bu. Apa yang terlihat di Garam, Bu. Ada garam. garam? Ya, ada yang belum pernah merasakan garam? Sudah ya? Ya, Bu. Asin, Bu. Garam? Bu. Asin. Lah, kalau apa yang terjadi kalau makanan kita nggak ada garamnya? Ayo. Hambar, Bu. Hambar, Bu. Nggak enak, Ada Bu. rasanya. Nggak enak, ya. Itu ya. Apakah kalian sudah tahu cara membuat garam? Tombol. Belum ya? Halo. Halo, Bu. Ya. Nah, kemarin Bu Guru telah membagi kelompok menjadi 3 ya. Nah, nanti Bu Guru akan memberikan kalian tugas untuk kemudian kalian presentasikan, salah satu dari kalian untuk mempresentasikannya. Nah, sekarang kalian baca dulu teks ini garam
di bahan ajar yang telah saya share ya. Atau ini. Sudah terlihat bertani garam? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, itu bisa kalian baca dulu selama 5 menit bersama dengan kelompok kalian. Apakah sudah berganti? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Ya, masih sama. Ini di selanjutnya sudah berganti? Sudah, Ya. Bu. Sudah, Bu. Nah, kalian baca dulu 5 menit ya. Setelah 5 menit, nah, kalian perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan berikut ini. Nah, kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, sudah 5 menit ya. Sekarang akan saya tunjuk aja. Silahkan kelompoknya Mbak Ika. Bu. Bentar, Bu. Langsung dibaca soalnya, Bu. Ya. Nomor 1. Bahan dasar pembuat garam adalah B, Bu, air laut. Ya. Yang nomor 2, contoh daerah penghasil garam di Indonesia. C, Bu, Pulau Sulawesi. Ya. Yang nomor 3, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah abu menguap. Ya. Yang nomor 4, pernyataan yang benar. Mana ya? Air menguap karena terkena sinar matahari yang abu. Ya. Ya, betul. 5, waktu yang diperlukan untuk memanen garam 210 hari, Bu, yang A. Ya, betul sekali ya, anak-anak. Jika ada yang berbeda dengan jawabannya Mbak Ika, berarti ada yang salah, gitu ya. Terima kasih Mbak Ika. Nah, untuk Mbak Ika, mari kita berikan tepuk jempol, ya, karena sudah berani presentasi ya. Kita buat tepuk jempol, 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 Yahoo, ya, gitu ya. Kita. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, saya akan menampilkan proses pembuatan garam, video proses pembuatan garam. Ya, silahkan anak-anak saksikan dengan seksama ya. Garam Sudah seolah terlihat bisa dipisahkan di dengan kehidupan manusia. Hampir sepanjang tempat hidupnya, kalian. manusia mengkonsumsi garam sebagai penyedap masakan atas makanan yang dimakan Silakan setiap simak hari. baik-baik ya. Garam bukan saja berfungsi sebagai penyedap masakan, tetapi organ tubuh manusia memang memerlukan zat yang rasanya asin ini dalam proses metabolisme. Selain berfungsi sebagai bahan yang dikonsumsi manusia, garam juga dibutuhkan untuk berbagai keperluan dalam kehidupan. Banyak perusahaan atau industri besar seperti perusahaan pupuk, tekstil, farmasi, deterjen, kertas, dan industri besar lainnya memerlukan garam sebagai salah satu bahan olahan produknya. Sekarang mari kita tengok pembuatan garam. Yang akan kita saksikan dalam video ini bukan pembuatan garam yang dilakukan oleh industri pembuatan garam dengan memanfaatkan teknologi mesin-mesin canggih, tetapi ini adalah proses pembuatan garam secara tradisional. Pembuatan garam secara tradisional sendiri di Indonesia biasanya ada 2 cara, yaitu dengan cara menguapkan air laut dengan memanfaatkan sinar matahari, dan ada juga metode pembuatan garam dengan cara merebus air laut. Di video ini spesial akan kita lihat proses pembuatan garam dengan penguapan di bawah sinar matahari.
Mula-mula petani garam menyiapkan petak-petak tanah. Petak-petak tanah ini memang khusus dibuat untuk keperluan pembuatan garam dan untuk memelihara ikan atau keperluan lainnya. Lahan pertanian garam ini biasanya disebut dengan tambak garam. Posisi tambak garam ini harus berada dekat dengan garis pantai karena bahan baku utama pembuatan garam adalah air laut. Air laut yang dibutuhkan untuk pembuatan garam juga air laut yang mengandung kadar garam tinggi. Jadi kalau posisi lautnya dekat dengan muara sungai air tawar juga kurang cocok untuk pembuatan garam. Petani garam membuat beberapa petak. Ada petak yang digunakan untuk pertama kali menampung air dari laut, lalu setelah terjadi penguapan akibat terik matahari maka akan dihasilkan air dengan kekentalan atau lebih pekat. Petak penampung air ini biasanya langsung dengan tanah yang permukaannya diratakan. Setelah air di petak pertama ini memiliki kepekatan kadar garam yang cukup tinggi, maka akan dialirkan ke petak berikutnya. Petak ini berisi air yang siap menjadi garam. Petak ini biasanya akan dilapisi lembaran terpal, tujuannya agar saat kristal garam sudah menjadi besar dan siap panen, maka pengambilan garamnya akan lebih mudah karena saat dikeruk garam ini tidak tercampur dengan tanah permukaan sehingga dihasilkan garam yang bersih putih tanpa harus membersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke gudang penyimpanan. Air dari laut biasanya dialirkan melalui kanal besar dan setelah berada di area petak-petak tambak ini dibuatkan lagi kanal-kanal kecil karena jumlah atau takaran air dalam petak harus pas, karena jika kekurangan air maka hasil garam yang dihasilkan menjadi kurang maksimal. Sebaliknya jika air terlalu banyak maka akan memperlama proses penguapannya. Petani garam memanfaatkan kincir angin yang berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan air dari kanal ke petak tambak. Jadi, kincir ini merupakan alat yang memanfaatkan energi gratis berupa hembusan angin. Petani garam juga harus tahu persis waktu yang paling tepat untuk pembuatan garam. Pastinya pembuatan garam di tambak dilakukan pada musim kemarau antara bulan April sampai dengan Oktober. Pada saat menjelang akhir musim kemarau, biasanya sesekali akan turun hujan. Ketika air di tambak bercampur dengan air hujan, maka air yang sudah siap diuapkan menjadi garam akan kehilangan kekentalan atau kepekatan kadar garamnya. Untuk memperoleh hasil maksimal memang diperlukan matahari yang bersinar secara penuh, bukan saat cuaca berawan maupun cuaca hujan. Hembusan angin juga diperlukan untuk proses penguapan air. Air yang telah dipindahkan ke petak-petak ini adalah air yang telah memiliki kekentalan atau kepekatan kadar garam yang sangat tinggi. Setelah dijemur kurang lebih 1-2 hari, di sini mulai terlihat kristal-kristal garam, tetapi masih halus dan berukuran kecil. Kristal-kristal kecil ini lama-kelamaan membesar seiring dengan penjemuran lanjutan selama kurang lebih 1-2 hari sebagai pendukung terjadinya proses penguapan air. Dan inilah garam yang siap dipanen. Kristalnya berukuran cukup besar. Biasanya garam ini disebut dengan garam glosok. Sebelum dijual, garam hasil panen ini akan disimpan dalam gudang karena biasanya saat produksi melimpah maka harga akan rendah. Tetapi setelah masuk musim hujan yang mana tambak garam tidak bisa berproduksi sama sekali, maka biasanya harga akan mulai. Oke ya, itu tadi video pembuatan garam. Nah, apa yang terjadi pada proses pembuatan garam tadi ya? Nah, dari pengamatan tadi terjadi proses perubahan wujud apa? Wujud apa, Nana? Air menjadi padat, Bu. Nah, tadi menjadi padat itu air apa? padat. Nah, air menjadi padat, Bu. Ya, air laut menjadi kristal-kristal dalam yang disebut apa tadi? Proses penguapan. Ya, kalau Bu. Menguap, Bu. Setelah lautnya. Ya.
tadi? Kok salah? Setelah kalian halo tes dengar suara Ya Bu. ya. Setelah kalian melihat video dan membaca teks tentang bertani garam, nah sekarang kalian bersama kelompok kalian ceritakan kembali proses pembuatan garam dengan bahasa kalian sendiri atau dengan masukan dari kelompok kalian. Ya, silakan kerjakan selama 10 menit ya. Nanti Bu Guru akan menunjuk salah satu dari kalian. Silakan. Kalian berdiskusi. Sudah 10 menit ya. Sekarang 10 menit sekarang kelompoknya Mbak Galih. Silakan dibacakan hasilnya. Ya, seperti apa? Pembuatan garam secara tradisional. Tahap yang pertama, petani membuat petak-petak tambak di pinggiran pantai. Terus tanah dalam tambak dipadatkan, kemudian diisi dengan air laut. Lalu diamkan air laut. Kelamaan ia akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Setelah itu isi kembali dengan air laut. Bila air laut dalam tambak mengering, setelah lebih kurang 2 hari, lapisan garam dalam tambak akan semakin tebal dan dapat dipanen. Begitu, Bu. Ya itu ya. Tadi tentang hasil kelompok dari kelompoknya Mbak Galih. Nah, mari kita berikan support dengan tepuk jempol. Teman-teman, tepuk jempol, jempol, nah, urut, ya, jempol. Sekarang sudah terlihat di layar kalian? Apa yang kalian lihat? Halo? Di sini masih proses yang memanen garam. Ayo mengamati ya. Ya. Mengamati ya. Ya. Di situ ada 2 permasalahan ya. Permasalahan ya. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 menit? Kemudian yang kedua, untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam ya? Nah, sekarang kalian diskusikan dengan teman kalian tentang 2 permasalahan ini. Untuk lebih memahami, kalian simak dulu video tentang satuan waktu. Sudah terlihat? Kan belajar matematika lagi. Proses, Bu. Kok kebahasnya? Belum ada suaranya, Bu. Ya, belum saya setel ya. Menit, detik, hari, teman. Sebelum kita mulai belajar menghitung satuan waktu, kita buat tabel terlebih dahulu ya, supaya kita mudah mengingatnya. Ya, kita lihat tabelnya. 1 menit 60 detik, 1 jam 3.600 detik, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 tahun 12 bulan. Untuk memudahkan pula menghitung satuan waktu ini, terlebih dahulu kita buat anak tangganya supaya tidak terjadi kesalahan menghitung. Kita buat anak tangganya. Perlu diingat ya, ketika turun tangga caranya dikali.
Nah, ketika naik tangga caranya dibagi. Contoh soal pertama, 5 jam sama dengan berapa menit? Kita lihat tabelnya bahwa 1 jam itu ada 60 menit. Dilihat dari anak tangganya, jam ke menit turun tangga, berarti caranya dikali. Jadi 5 jam sama dengan 5 kali 60. Cara menghitung cepat perkalian yang ada 0, teman-teman tidak usah susun ke bawah ya. Jadi langsung saja. 5 kali 6 sama dengan 30. Karena perkalian ini ada angka puluhan, 0 di belakang puluhan, kita tambahkan di belakang 30. Jadi 5 kali 60 sama dengan 300. Atau 5 jam sama dengan 300 menit. Bagaimana kalau kebalikannya? Menghitung dari menit ke jam. Misalnya 360 menit sama dengan berapa jam? Kita lihat tangganya lagi. Menit ke jam tangganya naik. Dan lihat pula ke tabel bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Karena tangganya naik, maka caranya dibagi. 360 dibagi 60. Cara cepat hitung pembagiannya, karena sebelah kanan Anda bagi ada angka puluhan, maka nolnya dicoret 1. Dan sebelah kiri Anda bagi angka nolnya dicoret 1 juga. Jadi 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi hasil dari 360 menit sama dengan 6 jam. Contoh selanjutnya adalah menghitung satuan waktu, yaitu 3 jam ditambah 10 menit sama dengan berapa menit. Dalam penjumlahan ini satuan waktunya berbeda. Ada yang jam dan ada yang menit. Hasilnya diminta dalam satuan menit. Jadi 3 jam harus dirubah dulu ke menit. Kita letakkan tanda kurung di atas 3 jam. Hal ini kita lakukan agar kita teliti dalam mengerjakannya. Ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Jam ke menit turun tangganya. Berarti mengerjakannya dikali. Jadi 3 jam sama dengan 3 dikali 60. Hasilnya 180, letakkan di atas lagi. Karena 10 menit satuannya sudah sama dengan yang diminta, maka langsung saja 180 ditambah 10 sama dengan 190. Jadi 3 jam ditambah 10 menit sama dengan 190. Ya, setelah kalian melihat video, nah sekarang kalian kerjakan. Bentar ya, kita lihat pembahasan tadi ya. Dari soal tadi, waktu yang dibutuhkan dalam 2 jam, yaitu dalam 2 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam 1 menit? 1 jam tadi 60 menit, kalau 2 jam 102 kali 60, 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani untuk mengisi satu peta adalah 120 menit. Yang kedua, untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, 90 menit itu terdiri dari 60 menit dan 30 menit. 60 menitnya menjadi 1 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam itu 1 jam 30 menit. Nah, selanjutnya kalian buka LKPD kalian. LKPD kalian dan kalian diskusikan dengan teman kalian. Nah, untuk memudahkan ya LKPD kalian ini ya sudah terlihat, ubahlah satuan jam menjadi menit. Apa terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sudah ya.
Sekarang kalian buka dengan pengetahuan ya. Atau kita berikan contoh dulu aja satu. Coba Mbak Herli nomor 1. Berapa ya? 1 jam 45 menit sama dengan satu jam itu sama dengan 60 menit. Ditambah 45 menit sama dengan 105 menit, Bu. Ya, betul. Hebat ya. Untuk yang lainnya kalian kerjakan di rumah. Ya, kalian kerjakan di rumah dan kalian nanti foto hasilnya dan masukkan ke Google Classroom. Nah, setelah dalam proses sudah terlihat share saya? Sudah. Nah, dalam proses perubahan baju pada pembuatan garam ternyata sama dengan ketika kita menjemur pakaian yang basah. Ya, baju mengering karena air dalam baju itu terkena panas matahari dan terjadi penguapan. Nah, setelah bajunya kering, kamu dapat membantu ibu untuk melipat baju sendiri. Nah, melipat yang rapi dan ditaruh di. Apakah kalian sudah tahu cara melipat baju? Sudah, Bu. Sudah. Saya melipat baju. Ya, bagi yang belum, ya kita lihat gambar ini ya. Tentang melipat baju. Ya, dibalik dulu, bawah, kanan, kiri, kemudian ke atas. Untuk lebih jelasnya, kalian akan saya tampilkan cara melipat baju ya, agar lebih jelas. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, letakkan kaos di permukaan yang datar dengan bagian depan berada di bawah. Langkah yang kedua, ikat bagian di bawah kaos. Langkah yang ketiga, ikat bagian kanan kaos beserta lengannya. Langkah yang selanjutnya, ikat bagian kiri beserta lengannya. Dan yang terakhir, ini cara yang pertama. kaos sudah terlipat dengan baik. Sesuai dengan pola. Nah, ini cara yang kedua. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, permukaan yang datar. Bagian depan berada di atas. Selanjutnya kita angkat Mik. yang paling ujung ini titik A, yang paling depan titik B, dan yang paling bawah titik C. Sekarang kita ambil titik A dan titik B. Selanjutnya kita tekan ke titik C. Nah, setelah itu kita lepaskan baju dan kita lihat seperti ini. Sekarang baju kalian sudah Oke, itu ya tadi tentang melipat baju. Nah, tugas kalian adalah mempraktekkan kembali melipat baju, kemudian kalian kirim hasilnya di link di dalam LKPD yang telah saya bagikan. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Anak-anak kita hari ini tadi belajar apa saja? Melipat baju. Oh iya, melipat baju, membuat garam, Bu, proses membuat garam. Membuat garam. Ya, menghitung satuan waktu. Ya, mencari waktu. Jam ke menit dikalikan 60, dari menit ke jam dikalikan 60. Oke. Apakah ada yang ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Kalau tidak, silakan kalian kerjakan evaluasi
ya selama 5 menit ya, yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Ya, Bu. Enggak masuk. Ya, setelah kalian mengerjakan evaluasi ya, hasilnya saya beberapa anak masih mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah, untuk itu nanti kalian belajar lagi ya. Untuk pembelajaran besok kita akan membahas tentang perubahan wujud yang terjadi pada gulali. Nah, jika kalian baca dulu di buku kalian. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Salah satu, silakan. Mbak Jayanti, coba. Baik, Bu. Mas Fajar, boleh. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Di tempat duduk siap, Dok. Berdoa. Mulai. Selesai. Salam kepada guru-guru. Selamat Ya, mohon maaf kalau punya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.